Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Nazia Sudirja. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Komisi 2 DPR RI mendorong pemerintah memastikan batas-batas pulau dan darat antar daerah guna mencegah terjadinya konflik antar daerah, serta melakukan verifikasi, validasi, dan penyesuaian data pulau beserta titik koordinatnya. Pada Maret 2025 lalu, rapat paripurna DPR RI telah menyetujui 10 RUU Kabupaten Kota di 3 provinsi sebagai usul inisiatif DPR RI. Komisi 2 DPR RI mendorong pemerintah memastikan batas-batas pulau dan darat antar daerah untuk mencegah terjadinya konflik antar daerah. Pagi tadi, Komisi 2 DPR RI menggelar rapat kerja terkait 10 RUU Kabupaten Kota di Provinsi Gorontalo, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara. Cakupan batas daerah 10 kabupaten kota tersebut, khususnya nama pulau, belum dicantumkan. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Batra meminta pemerintah melakukan verifikasi, validasi, dan penyesuaian data pulau beserta titik koordinatnya. Pemerintah diingatkan mengedepankan aspek kehati-hatian, mengingat masih banyak permasalahan batas wilayah laut yang belum terselesaikan dengan baik. Batas administrasi, baik itu batas kecamatannya, batas desanya, maupun batas perbatasan antar kabupaten kota. Nah, bagi kami memang itu penting sehingga kejadian yang serupa yang terjadi di yang lalu-lalu saling klaim antar wilayah, baik itu daratan maupun pulau di suatu daerah yang sifatnya antar kabupaten atau antar provinsi bisa lebih clear sehingga tidak ada lagi problem-problem yang terulang lagi. Batra berharap dengan adanya pembaharuan peraturan perundang-undangan atas 10 kabupaten kota tersebut, khususnya di Kabupaten Konawe dan Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, mempermudah daerah menjalankan administrasi, mengelola sumber daya alam, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hilman dan Yoga, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 3 DPR RI memastikan komitmen memperkuat perlindungan hukum bagi advokat yang menjalankan tugasnya sesuai kode etik untuk mencegah potensi kriminalisasi terhadap profesi advokat di Indonesia. Advokat Tony Budijaya mengadukan kasusnya atas dugaan kriminalisasi hukum saat menjalankan tugas sebagai kuasa hukum ke Komisi 3 DPR RI. Terkait hal itu, Komisi 3 DPR RI memastikan komitmen memperkuat perlindungan hukum bagi advokat yang menjalankan tugasnya sesuai kode etik untuk mencegah potensi kriminalisasi terhadap profesi advokat di Indonesia. Saat RDPU dengan kuasa hukum Tony Budijaya dan Solidaritas Advokat untuk Kebenaran dan Anti Kriminalisasi atau Saksi pagi tadi, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan, advokat seharusnya tidak dikenai tuntutan pidana maupun perdata selama menjalankan tugas profesinya. Advokat menjalankan tugas mendampingi klien dalam proses hukum karena adanya surat kuasa. Perlindungan hukum terhadap profesi advokat mengacu pada kode etik profesi. Betul. Etik advokat. Kalau dulu kan yang namanya itikat baik menjadi karet. Ya. Itikat baik menurut kita dengan penyidik beda definisinya. Ya. Ukuran itu dan ini mengacu pada di kepolisian dan di profesi aparat penegak hukum yang lainnya. Yang kedua, pengaturan soal advokat. Ketika mendampingi klien dia bisa menyatakan keberatan. Ya. Kan tadinya pendampingan kita hanya diam duduk dengar catat. Baik. Di pengaturan yang baru kita bisa advokat bisa berbicara, bisa menyampaikan pendapat, ya, bahkan bisa menyampaikan keberatan dan keberatannya itu dicatat dalam berita acara. Habibur Rahman menyampaikan dalam RUU KUHP sudah dimasukkan ketentuan hak impunitas untuk memperkuat peran advokat melakukan pendampingan hukum. Tegar Aziz, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 10 DPR RI mendorong Kemendikdasmen memperhatikan seluruh aspek dalam pencapaian target kinerja dan realisasi anggaran sehingga bisa memberikan hasil maksimal dalam program-program yang dilaksanakan. Di tahun 2025, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengalami penyesuaian anggaran menjadi Rp26,27 triliun. Anggota Komisi 10 DPR RI mendorong Kemendikdasmen memperhatikan seluruh aspek dalam pencapaian target kinerja dan realisasi anggaran, sehingga bisa memberikan hasil maksimal dalam program-program yang dilaksanakan.
Saat rapat kerja dengan Menteri Dikdasmen pagi tadi, Furtasan Ali menyampaikan, Kemendikdasmen telah mendapat opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangannya sebanyak 12 kali berturut-turut. Namun, melihat dari kualitas dan pemerataan pendidikan yang ada sekarang, Kemendikdasmen seharusnya lebih memperhatikan aspek perencanaan secara realistis terhadap program kerja dan alokasi anggaran, sehingga program-program yang disusun benar-benar memberi dampak positif dan sesuai kondisi real masyarakat di setiap daerah. BTP tidak menjamin bahwa laporan kinerja keuangan itu adalah baik. Nah, tentu ini harus dilihat dari aspek yang mana. Nah, oleh karena itu menjadi catatan ke depan, artinya tidak hanya sekedar mengejar status BTP, tetapi benar-benar dilihat dari aspek perencanaannya, aspek prosesnya, dan juga aspek outputnya atau manfaatnya, atau istilahnya kalau saya nyebutnya adalah outcome-nya, sejauh mana. Furtasan Ali juga menyoroti laporan Kemendikdasmen terkait kenaikan tingkat literasi menjadi 68% yang dinilai tidak tercerminkan dengan nyata karena masih banyak murid SMP belum bisa menulis dan membaca dengan lancar. Kemendikdasmen diminta melakukan evaluasi dan perbaikan sehingga bisa memberikan outcome yang lebih baik untuk sektor pendidikan nasional. Ferdian dan Angga, TVR Parlemen, melaporkan. Seringkali luput di benak negara dan bangsa ini bahwa kekayaan negeri ini bukan hanya kekayaan alamnya, namun juga kebudayaannya. Musik dan ekonomi kreatif dapat turut membawa Indonesia melesat lebih jauh melalui perkembangan pariwisata dan budayanya. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Sekarang kita sedang ada di balik kursi. Wah, di balik kursi ada sofa kayaknya. Terjun ke politik yang pertama karena memang saya memiliki ketertarikan sama politik itu udah lama, udah sekitar 7-8 tahun belakangan ini. Makanya saya maju sebagai calon legislatif kemarin melalui PDI Perjuangan, dapilnya Jabar 2. Politik atau komedi? Hari ini politik, tapi saya lahir dari dunia komedi, saya sangat mencintai profesi. Gombalan itu kan main-main, aku nggak main-main, aku serius sama kamu. Segera, hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, musik merupakan bagian dari ekonomi kreatif yang memiliki potensi luar biasa dan dapat dijadikan motor pertumbuhan ekonomi sekaligus alat diplomasi budaya. Meskipun terlambat, dukungan tetap harus diberikan pemerintah Indonesia dengan melakukan langkah konkret hingga roadmap pengembangan pariwisata serta penyusunan ekonomi kreatif secara cermat. Simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Seringkali luput di benak negara dan bangsa ini bahwa kekayaan negeri ini tak hanya minyak, gas, nikel, ataupun hasil tambang lainnya. Seringkali pemerintah lupa bahwa musik dan ekonomi kreatif bisa membawa Indonesia melesat lebih jauh, seperti Jepang,
dan Korea Selatan yang telah berhasil mengembangkan pariwisata dan budayanya sebagai kekuatan ekonomi baru atau soft power. Provinsi Maluku merupakan tanah kelahiran bagi para musisi ternama di tanah air. Kota Ambon bahkan ditetapkan UNESCO sebagai City of Music atau Kota Musik Dunia. Nama-nama besar seperti Glenn Fredly, Marcelo Tahitu, hingga diva Indonesia Ruth Sahanaya merupakan musisi berdarah Ambon. Ironis memang, ketika talenta dan potensi besar tak bisa dikembangkan sebesar-besarnya. Padahal, negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia telah meraih sukses besar di sektor ini. Meski terlambat, pemerintah Indonesia tetap harus menuntaskan berbagai kendala dari hulu ke hilir. Dukungan bagi musisi khususnya di wilayah ini harus diberikan seluas-luasnya dengan menciptakan ekosistem berkelanjutan. Langkah konkret hingga roadmap pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif harus disusun secara cermat. Investasi di sektor ini tak boleh main-main, karena ketertinggalan harus segera dikejar. Pendampingan serta intervensi harus dilakukan dari berbagai sisi, mulai dari proses produksi, distribusi, pengurusan hak intelektual, hingga bantuan pembiayaan. Sudah dari periode yang lalu kan menetapkan bahwa hak cipta atau bahkan IP ya, intelektual kekayaan intelektual mereka itu bisa digunakan sebagai jaminan, sebagai agunan. Nah ini yang kita perlu untuk perbankan itu get with the program gitu. Jangan sampai kita ketinggalan dengan daerah-daerah negara-negara lain yang sudah memberikan pengakuan yang sangat luar biasa dan menggunakan karya-karya anak bangsa mereka masing-masing sebagai soft power. Suatu hari tambang akan habis dieksploitasi, namun kekayaan budaya, pariwisata, serta ekonomi kreatif tak akan habis. Bahkan akan terus tumbuh pesat jika pemerintah mau berpihak, mau mendukung, dan mau berinvestasi bagi pengembangannya. Sektor ini tak seharusnya dipandang sebelah mata, karena pariwisata dan budaya adalah kekayaan yang nyata. Jalannya memang menurut saya masih agak panjang, bukan masalah bakatnya, tapi masalah memanage kemampuan bakat tersebut. Presiden Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi BRICS di Brasil untuk pertama kalinya. Kehadiran Prabowo ini dinilai Komisi 1 DPR RI sebagai langkah strategis dalam memperkuat posisi Indonesia di panggung global, khususnya di tengah dinamika geopolitik yang semakin multipolar. Informasi selengkapnya tetaplah bersama kami di TVR 17. Indonesia saat ini mengalami situasi darurat sampah. Setiap tahunnya jutaan ton sampah bertambah tanpa pengelolaan yang memadai. Di tengah situasi krisis lingkungan ini yang menjadi pertanyaan penting, apakah pendidikan Indonesia sudah memberikan bekal yang cukup kepada generasi muda dalam mengelola sampah? Ada 34 juta ton lebih sampah di Indonesia yang dihasilkan dari berbagai sektor. Tapi pengelolaannya belum memadai ya, Pak? Sama sekali tidak memadai. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 ya, itu sudah 17 tahun, tetapi hasilnya tidak nampak. Dimotivasi sesungguhnya untuk kesejahteraan manusia, namun karena tata caranya dan literasinya yang lemah menyebabkan yang bermanfaat awalnya justru kemudian menjadi masalah. Mau menggunakan teknologi setinggi langit pun, kalau manusia tidak mau memilah, kalau warga tidak mau memilah, pokoknya di hilir itu penuh, TPA akan penuh. Hanya di TVR Parlemen. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.
Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, Forum BRICS dinilai memperkuat solidaritas negara-negara berkembang di kawasan Global South di tengah persaingan global yang semakin kompetitif. Untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Vincent Aldi dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah berada di dalam ruang rapat Komisi 1 DPR RI dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa Presiden Prabowo Subianto telah melaksanakan lawatan perdananya dalam konferensi tingkat tinggi BRICS yang diselenggarakan di Brasil. Dan pemirsa, forum ini menjadi momentum penting nih dari Indonesia dalam menegaskan posisi Indonesia di kancah global maupun juga memperluas jaringan kerjasama antar kawasan. Dan pemirsa, BRICS sendiri merupakan aliansi dari negara-negara seperti Brasil, Rusia, China, India, dan juga South Africa yang nantinya membentuk New Development Bank di mana untuk menekan dari dominasi dari dolar dan mendorong dari penggunaan local currency. Dan pemirsa, kita akan bahas apa sebenarnya manfaat dan potensi dari kehadiran Indonesia di KTT BRICS tersebut dengan Bapak Utut Adianto dari Ketua Komisi 1 DPR RI. Bapak Utut, Pak, sebenarnya bagaimana Bapak memandang dari kehadiran Indonesia di KTT BRICS ini, Pak? Pertama, kalau hemat saya ini langkah yang bukan hanya berani, tapi ini terobosan. Kita sudah menjalin hubungan yang begitu panjang juga dengan Barat. Tetapi sekali lagi, kita yang intensi mau menjadi anggota BRICS itu dimulai dari Saudara Menlu Sugiono pergi ke Kazan. Itu 23 Oktober 2024. Dari sana kita di bulan Februari diterima. Jadi menambah Indonesia, UAE, termasuk juga Iran. Sekali lagi, kalau kunjungan gini apa sih patokannya? Patokannya kepentingan nasional first. Ini kita memperluas pasar, memperluas jaringan kerja, dan juga memperluas potensi investment ke Indonesia. Itu sebabnya orang kaya saya ini bukan hanya menghargai, kita harus proaktif. Karena we really need them. Kita yang butuh ya kita harus. Jadi ini hemat saya Pak Prabowo sedang menjalankan high speed operational diplomacy. High speed ya, pergi ke Arab Saudi tentu pasti ada. Terus beliau juga sebagai muslim umroh terus ke Brazil. Saya dengar dari sini kembali ke Eropa sebelum ke tanah air. Misi dari ini apa? Tentu saya nggak diomongin oleh beliau, tapi analisis atau hipotetis adalah ini bagian dari penguatan diplomasi Indonesia. Perang saat ini pasti ujung-ujungnya adalah ekonomi. Dari sekali lagi ini beliau membuka peluang baru bersama teman-teman BRICS. Apakah kita menjadi memihak China atau Rusia? Tidak. Ini yang paling penting tadi kita juga baru kedatangan Tweede Kamer dari Belanda bahwa mereka bertanya juga bagaimana posisi Indonesia terhadap Rusia dan China dalam kaitan kita menjadi anggota BRICS. Sebenarnya mau saya tanyain tapi Bapak sudah menjawab ya Pak. Lantas Pak, terkait dengan kunjungan ini apakah ini nanti juga mencerminkan arah atau pandangan dari negara Indonesia diplomasi luar negerinya terkait pemimpinan dari Prabowo Subianto? Tentu saya tidak dalam posisi yang mengarahkan, tapi kalau hemat saya, apa sih kebutuhan nasional utama kita? Kalau menurut saya adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang bisa meloncat, tetapi tidak sekadar omong, ada langkah. Dan yang kedua adalah job creation. Kita butuh lapangan kerja. Lapangan kerja itu tumbuh tidak dari satu sektor saja. Bukan hanya dari, sekarang kan penggerak utama ekonomi kita konsumsi, makan, minum, ini lebih dari 50%. Itu sudah benar saja, tapi kalau bisa dari perdagangan, kita ini terlalu banyak peluang yang belum bisa kita sambungkan negara-negara yang butuh. Jadi masih tradisional itu saja. Misalnya grup Barat dengan US, bukan berarti kita juga bermusuhan, sekali lagi tidak. Jadi langkah ini hemat saya kita harus apresiasi, yang paling pas keperluannya apa ya yang tahu Bapak Presiden, Pak Menlu, itu yang harus kita rumuskan dengan baik.
Jangan sampai kawan lama ditinggalkan, kawan baru kita angkat-angkat, kawan baru pun juga tidak memberi apa-apa. Tapi konsep kawan lama ditinggalkan tentu tidak. Kawan lama tetap menjadi pilar, kawan baru menambah kekuatan. Kalau prinsip besarnya kan itu. Dan ini juga di-stated atau ditegaskan oleh ini kita, bahwa kita non-aligned. Ini sebenarnya Pak Prabowo tuh sedang gencar buat kejar bola ya Pak ya. Tetapi di sisi lain juga menegaskan bahwa kita tetap non-blok gitu. Kalau saya tentu nggak bisa on behalf dia. Karena saya tidak, PDI kebetulan tidak di kabinet, tetapi langkah beliau, PDI akan mendukung sepanjang itu untuk kebaikan negeri. Langkah beliau sejauh ini hemat saya sangat oke. Kalau bahasa kerennya oke-doke. Nah tinggal sekarang antara kemauan presiden. Ini kan kalau kamu sistem nih, ini hulunya tuh desain besar. Lapangannya nih ada unit prosesor. Habis unit prosesor ada prosesornya, baru goalnya. Tercapai enggak? Nah unit prosesor dan prosesornya nih yang harus dipertajam terus. Kan hubungan itu bukan karena pidato. Pidato itu membuka wawasan, langkah arah udah bener, orang-orang lapangannya ini bergerak. Oke, siap Bapak. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Selamat bertugas kembali Bapak. Iya, makasih. Saya baru nerima. Baik, terima kasih pemirsa atas perhatian Anda. Demikianlah wawancara saya dengan Ketua Komisi 1 DPR RI Bapak Utut Adianto. Terima kasih atas perhatian Anda dan saya kembalikan ke rekan saya di studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setaunya saya di Kemendikbud. Ya, hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak. Langsung beri sanksi. Usulkan. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Dadi Ramadan. Silakan Dadi. Baik, selamat sore pemirsa dan terima kasih rekan Nazia. Dan pemirsa, mari kita simak isu apa saja yang menjadi pembahasan di headline media online pada sore hari ini. Dan berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu 17 Oktober, Hari Kebudayaan. Puan meminta penjelasan dan ingatkan untuk tidak membuat polemik.
Kita saksikan di layar kaca Anda pemirsa di mana ada pembahasan di media-media online yang membahas terkait dengan Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani angkat bicara terkait polemik penetapan Hari Kebudayaan Nasional yang tengah menjadi sorotan publik yang dinilai kurang inklusif dan tidak mencerminkan keragaman budaya Indonesia. Kebudayaan merupakan cerminan kehidupan bangsa yang melintasi generasi, zaman, dan keberagaman masyarakat Indonesia, sehingga tidak boleh dibuat tanpa landasan yang kuat dan tanpa melibatkan partisipasi publik. Dan terkait hal ini, Menteri Kebudayaan diminta untuk dapat menjelaskan secara terbuka kepada DPR dan publik terkait argumentasi dan pertimbangan yang digunakan dalam mengusulkan Hari Kebudayaan. Kebudayaan seharusnya menjadi perekat persatuan, sehingga pemerintah diminta bersikap bijak dan transparan dalam mengambil keputusan agar tidak menimbulkan polemik yang justru mencederai semangat kebudayaan itu sendiri. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya yang dimana menjadi headline di media online pada sore hari ini, yaitu Puan sebut pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilu akan ditindaklanjuti Komisi 2 DPR RI. Kita lihat informasinya di mana Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyatakan bahwa pembahasan revisi Undang-Undang tentang pemilihan umum akan ditindaklanjuti oleh Komisi 2 DPR RI sesuai dengan mekanisme yang ada. Namun, masih akan didiskusikan dengan pimpinan yang lain apakah pembahasannya tetap di Komisi 2 DPR atau akan dialihkan ke Badan Legislasi. Dan sebelumnya memang pemirsa Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima angkat bicara terkait revisi Undang-Undang Pemilu yang nantinya akan dibahas oleh DPR dengan mekanisme kodifikasi yang dinilai lebih tepat dibandingkan dengan Omnibus Law atau pembahasan secara sendiri-sendiri. Dan di samping itu, lembaga penyelenggara pemilu juga diminta untuk baiknya saling terikat dalam satu pembahasan undang-undang. Dan itu tadi di headline media online pada sore hari ini, yaitu 17 Oktober Hari Kebudayaan. Puan minta penjelasan dan ingatkan untuk tidak membuat polemik, serta Puan sebut pembahasan RUU Pemilu akan ditindaklanjuti Komisi 2 DPR RI. Sekian dari saya, Dede Ramadan, kembali ke rekan Nazia. Selamat sore. Terima kasih rekan Dadi yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Nazia Sudirja beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.